membahas sebuah tema umum yang tidak rutin kita bahas dalam kajian kitab yang terjadi setiap harinya bersama dengan teman-teman dari Al-Wildan yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahim hafizahullah, tentang masalah anakmu amal jariyahmu. Dan tentu saya di sini bukan menggurui teman-teman, terutama para guru-guru, ustadz ataupun dosen yang hadir juga, tapi kita berbagi menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Juga sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semua nasihat. Berbicara tentang masalah anak, saudaraku seiman, dalam pembukaan kita ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Nikmat yang sangat besar. Kita memiliki dalil yang cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kalau sebelum masuk ke dalil naqli dari Al-Quran Al-Karim, saya ingin memberikan gambaran rasional atau dalil akli, bukan mendahulukan akli dari naqli, tapi kita hanya coba ingin menyentuh sisi yang ada di masyarakat. Mungkin Anda tidak asing pernah menemui orang yang tidak memiliki anak. Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya yang sangat banyak agar supaya bisa dikaruniai atau mendapatkan satu anak. Saya tahu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Subhanallah, saya terus mengatakan alhamdulillah kalau melihat dan mengenang kembali kisah mereka. Lebih dari 10 tahun berumah tangga, tidak memiliki anak. Dan mereka berusaha ya, dengan segala cara untuk bisa mendapatkan anak. Ada orang saya tahu sampai beberapa kali bayi tabung tapi gagal. Sampai umur mereka sudah tua, tetap juga belum punya anak. Sehingga akhirnya terpaksa memelihara ponakan atau anak yatim atau titipan orang. Juga ada orang yang masih muda, tapi subhanallah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian tahun menikah, juga belum punya anak. Sampai ada bahasa dari mereka, dari sang suami mengatakan, saya pernah masuk rumah sakit Ustaz, dan saking stresnya, saya sampai pernah memukul perawat karena saya dianggap tidak subur. Dan pada saat itu akan diadakan pengetesan proses tertentu di tubuhnya gitu. Tapi itu membuat dia sangat terganggu dan sampai luar biasa. Saya melihat bolak-balik beliau umrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, belum dikasih. Ini contoh di dalam masyarakat ya. Saya juga pernah tahu ada teman saya, dokter beliau, dan orangnya sangat cerdas, orangnya tampan, sehat dia suami istri, tapi subhanallah 10 tahun berumah tangga nggak dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Namun dia karena terus beristihad, berusaha, kuasa Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah itu Allah berikan dia di tahun ke-11 dapat anak kembar. Dan bagaimana bahagianya dia. Kenapa saya datangkan contoh ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang dia menganggap anaknya bukan nikmat tapi malah musuh karena terlalu mudahnya dia mendapatkan anak. Subhanallah, setelah nifas melahirkan anak pertama, hamil lagi. Setelah nifas, hamil lagi. Sehingga bagi dia anak itu bukan sebuah nikmat. Mirip dengan makanan, pada saat Anda setiap pengen makan selalu ada, Anda akan merasa kecil nikmat itu. Dan orang yang merasakan nikmat itu justru kalau orang yang lagi lapar, butuh makan, dan akhirnya dia mendapatkan makanan walaupun cuma nasi sama sambal saja, mungkin dia sangat puas gitu ya. Yang benar diajarkan oleh agama kita adalah nikmat berlimpah pun agar bisa bertambah, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan dalam Islam kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk tamak dengan rahmat Allah.
Jadi Anda berdoa agar kesehatan Anda dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Anda sudah sakit minta disembuhkan. Walaupun boleh tamak terhadap rahmat Allah, boleh. Kita disuruh berdoa khaufan wa tama'a, diikuti dengan rasa takut dan tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bukan cuma sekedar masuk surga. Nabi SAW motivasi, kalau kalian minta surga, mintalah firdaus, surga yang terbaik. Walaupun mungkin amal kita tidak cukup untuk itu, kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah anak adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala cukup banyak tentunya. Disebutkan dalam surah Asy-Syura, teman-teman bisa buka aplikasi Al-Quran di handphonenya kalau memungkinkan tentunya. Surah Asy-Syura nomor 42 ayat 49 sampai ayat 50. Sekali lagi Asy-Syura surah nomor 42 ayat 49 sampai 50. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Itu ayat 49. Artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki.